Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Semuanya sehat ya? Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian anak virtual. Adik-adik siapkan Alkitab yang akan digunakan untuk nanti kita akan membaca bersama dalam pemberitaan firman Tuhan. Juga adik-adik siapkan uang persembahan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam celengan. Baiklah, semuanya bersemangat ya, kita memuji nama Tuhan. Kakak undang berdiri yuk semuanya. Ya, mari kita memuji nama Tuhan lewat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Adik-adik silakan duduk kembali ya. Adik-adik tentunya kita semua bersuka cita ya bisa kembali mengikuti kebaktian anak virtual untuk hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Oh, ada yang ingat ya? Ya tentunya adik-adik kalau mengikuti kebaktian anak virtual secara baik ya di rumah, adik-adik bisa menyebutkan ya, yaitu Daud diurapi menjadi raja. Betul ya, itu jawabannya. Nah pada hari ini kita juga akan kembali mendengarkan pengajaran firman Tuhan ya, temanya ya kasih Allah untuk kau dan aku. Nah bagaimana Allah yang Maha Kuasa ya, Allah yang Maha Kasih mengasihi kita semua tanpa membedakan satu dengan yang lain, dengan tidak lagi melihat latar belakang kita berasal dari mana ya. Nanti untuk lebih jelasnya adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Nah baiklah, kita semua akan berdoa menaikkan syukur sekaligus doa pemberitaan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu ya Tuhan dengan ungkapan syukur karena Tuhan telah menyertai kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami yang telah kami lewati, dan kami juga meyakini bahwa kehidupan kami ke depan ada dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami ingin dalam kehidupan kami Roh Tuhan senantiasa beserta kami. Biarlah ya Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan dan kami boleh mendengarkan terlebih melakukan kehendak-Mu, kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biar Engkau akan berfirman melalui kakak-kakak pengajar sekolah minggu agar mereka dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan ungkapan syukur kami dalam kebaktian yang kami laksanakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 12.
Jika sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa Allah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab itu, mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Amin. Salam, selamat pagi adik-adik di kelas Pratama. Kali ini tema kita yaitu kasih Allah untuk kau dan aku. Nah, adik-adik ya, pada masa pertumbuhan gereja pada pada awalnya itu ada kelompok yang eksklusif ya, adik-adik ya, merasa diri mereka itu adalah orang-orang yang paling hebat ya, adik-adik, sehingga Rasul Paulus juga Barnabas itu mempunyai kesulitan ya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah merasa diri mereka itu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya ya. Mereka menganggap orang-orang yang lain itu adalah orang-orang yang rendah ya. Mereka merasa bahwa mereka yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Nah, sehingga itu adalah perjuangan Rasul Paulus dan Barnabas untuk menyampaikan pemberitaan Injil itu ya kepada orang-orang, bahwa semua orang itu berharga di mata Allah ya. Semua orang itu sama, ya, tidak ada kelompok yang merasa dirinya tinggi ya, merasa direndahkan. Karenanya melalui pelayanan orang Paulus dan Barnabas ini, mereka diberi meyakinkan ya, Paulus dan Barnabas ini meyakinkan orang-orang bahwa semua orang harus
sama di mata Tuhan. Nah, adik-adik ya, perjuangan yang dilakukan oleh Barnabas serta Paulus ini mendapatkan hasil yang baik ya adik-adik ya. Karena kita merasa bahwa semua orang itu dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik ya, kita juga sebagai anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan yang mengasihi teman-teman, kita boleh bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja yang berbeda dengan kita. Karena di sekitar kita ada banyak orang yang berbeda dengan kita. Nah, adik-adik, misalkan ya, ada teman-teman kita yang beragama Islam. Nah, adik-adik tahu kalau anak-anak yang beragama Islam, mereka pergi kemana? Ya, mereka pergi ke masjid ya adik-adik. Mereka pergi ke masjid, di sana mereka sholat, juga mereka bisa mengaji di sana. Nah, itu adalah mereka yang beragama Islam. Nah, seperti kita juga adik-adik yang beragama Kristen. Nah, kita beribadahnya pergi kemana? Ya, bagi anak-anak yang beragama Kristen dan juga Katolik, kita beribadahnya pergi ke gereja. Nah, adik-adik, ada juga ya selain agama Islam juga mereka yang beragama Buddha. Ya, adik-adik, mereka yang beragama Buddha itu mereka beribadahnya di wihara. Ya, betul ya adik-adik tahu ya, tempat beribadah orang Buddha itu wihara. Nah, lalu selain anak-anak yang beragama Buddha, juga ada yang beragama Hindu ya adik-adik ya. Nah, anak-anak yang beragama Hindu ini mereka perginya ke pura. Ya, betul ya adik-adik ya, ke pura, beribadahnya di pura. Nah, ada juga nih adik-adik agama yang lain. Agama apa coba? Oh ya, agama Konghucu ya. Mereka beribadahnya di, coba siapa yang tahu di mana beribadahnya orang Konghucu? Ya, di kelenteng ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, begitupun dengan hari raya yang dilakukan oleh teman-teman kita yang lain ya adik-adik ya. Nah, kalau orang Islam hari rayanya apa coba adik-adik? Ya, Idul Fitri ya, mereka merayakan Idul Fitri adik-adik. Nah, lalu untuk kita yang beragama Kristen juga Katolik, kita merayakan Natal ya, merayakan juga hari kenaikan Tuhan Yesus ya, juga Pentakosta dan yang lainnya. Nah, lalu untuk agama Buddha adik-adik, mereka merayakan hari raya apa coba adik-adik? Hari raya Waisak ya. Ya, betul, hari raya Waisak. Lalu bagi teman-teman kita yang beragama Hindu, nah, mereka merayakan hari rayanya hari raya Nyepi. Nah, lalu agama Konghucu ya, mereka merayakan hari raya Imlek ya, atau Gongsi Pacai ya. Nah, adik-adik ya, kita bisa berteman dengan siapa saja ya. Melalui kisah ini ya, kita diajarkan ya untuk kita berteman, bersahabat dengan siapa saja tanpa memandang agamanya ya adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus mencintai semua orang. Kiranya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang menghargai semua orang, karena Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan ya. Adik-adik menyiapkan uang yang sudah adik-adik tadi siapkan di awal ya. Dan tentunya masukkan ke dalam celengan yang telah adik-adik dapatkan dari orang tua yang telah mengambilnya di gedung gereja.
Namun sebelumnya, dengarlah firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk memahami persembahan yang kita berikan agar kita dapat memberikannya secara benar. Firman Tuhan dibacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin, demikian firman Tuhan. Selain persembahan berupa uang, adik-adik juga dapat mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Bernyanyi ya semuanya ya, kita akan menyanyi lagu Betapa Hatiku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Adik-adik, kita akan berdoa, doa persembahan, doa penutup renungan, serta doa syafaat yang pada akhirnya ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, memberikan persembahan ini. Biarlah ya Tuhan, berkenan Engkau menguduskan persembahan yang kami kumpulkan untuk nantinya dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di gereja-Mu. Ajari kami juga untuk mau mempersembahkan hidup kami melalui perbuatan dan perkataan yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi seluruh umat manusia di dunia ini. Ajari ya Tuhan kami untuk boleh mengasihi sesama kami, seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Tuhan Yesus yang juga telah mengorbankan dirinya bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik kami di dalam masa pertumbuhannya, baik mereka yang belum sekolah maupun yang sudah sekolah. Berikanlah selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi. Jadikanlah mereka anak-anak yang penurut, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga boleh menyenangkan hati orang tuanya dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Berkati orang tua mereka di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang baik, orang tua yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang diberkati. Kami teringat mungkin ada teman-teman kami yang sakit, biarlah Tuhan mau datang, mau menyembuhkan. Juga bagi mereka yang dalam keadaan mengalami masalah atau hal-hal lain yang membuat mereka malas datang kepadamu, biarlah Tuhan mau
datang melalui Roh-Mu yang kudus ke dalam hati mereka. Inilah ya Tuhan segala ungkapan syukur dan doa kami, permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik, kakak undang berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan lewat lagu tematis, yaitu Di Dalam Kristus Bertemu. Kita akan mengakhiri kebaktian anak virtual pada pagi hari ini. Kita akan memohon berkat Tuhan lewat pujian Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta Demikian tadi kita telah melaksanakan kebaktian anak virtual. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik dan adik-adik bertumbuh imannya di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu, sampai jumpa.